Bismillahirrahmanirrahim. Wa imadus sholati al khusu', tiangnya sholat itu adalah khusu'. Bisukunil jawari, dengan tenangnya atau diamnya anggota badan. Fala ya'basu bi'adwin minha, maka jangan bergerak main-main, jangan bermain-main bi'adwin minha, dari anggota badan. Wa bihuduril qalbi, dan dengan hadirnya hati. Wa mimma, dan dengan apa ya sulu yang menghasilkan akan ma istihdaruhu, menghadirkan hati. Annau, karena sesungguhnya orang yang sholat baina yadillahi, ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk, raja di raja. Wa annau, dan Allah itu ya'lamus sirra, maha mengetahui rahasia, wa akhfa, dan yang paling rahasia. Wa annahu, dan sesungguhnya orang yunajihi, bermunajat kepada Allah. Wa annahu, dan Allah, sesungguhnya Allah, rubama tajalla, rubama barangkali, tajalla menampakkan, alaihi kepada orang, bil qahri dengan siksa, dengan keras, dengan siksaan, ya, li azami qiyamihi, karena tiadanya melaksanakan orang yang sholat, bihaqi rububiyatihi, dengan hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Fayuraddu, maka dikembalikan, alaihi kepada orang tersebut, sholatnya. Jadi khusyuk itu penting, walaupun bukan termasuk rukun syarat dari sholat, khusyuk itu penting. Kenapa kok penting? Pertama, karena orang itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu berada di hadapan raja di raja, penguasa alam semesta, fid dunya wal akhirah, penguasa yaumuddin, hari pembalasan. Yang ketiga, Allah itu tahu tentang rahasia-rahasia, kejelekan-kejelekan orang tersebut. Jika Allah berkehendak menampakkan seluruh borok kehidupannya, maka semuanya akan selesai. Yang keempat, Allah itu barangkali akan menyiksa orang tersebut karena sudah melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu sholat. Karena itulah apa konsekuensinya? Fayuraddu alaihi sholatuhu, maka orang itu kemudian akan ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja orang itu disiksa karena sholatnya, sebab ketika dia sholat, dia itu tidak memperhatikan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia sembah di dalam sholatnya. Naudzubillah min dzalik ini ya. Oke, ini begitu jelas ini. Wa hudurul qalbi ma'al qira'ah wa dzikri bittafahum, dan hadirnya hati untuk mendatangkan kehusuan itu bersama dengan bacaan dan zikir dalam sholat, bittafahum, yaitu dengan cara memahami qira'ah dan zikir yang dibaca. Kalau nggak paham, bagaimana cara menghadirkan hati? Jadi memahami bacaan sholat itu sangat berperan penting dalam menghadirkan hati untuk menciptakan kehusuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ammul, artinya apa? At-ta'ammuli, merenungkan, memikirkan, fil jumlati, secara umum saja, lal mubalaghati, tidak secara berlebihan di dalam ta'ammul. Jadi kalau kita ingin menghadirkan hati khusyuk dalam sholat, harus paham makna bacaan dan zikiran yang kita baca dalam sholat. Tapi dengan satu catatan, apa? Jangan sampai kita memahaminya itu secara detail, secara berlebihan. Misalnya memahami per huruf, per kata. Jangan, pahami secara umum saja. Yang kira-kira pemahaman itu semakin membuat kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian memahami bacaan yang kita baca dalam sholat secara detail, per huruf, per kata misalnya, li'annahu yasghuluhu amma huwa bisulukihi fi tariqihi, hal itu akan membuat sibuk orang itu hanya memikirkan makna harfiah dari bacaan dzikir yang dia baca, sehingga kemudian dia makin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Semoga bermanfaat.